Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari perwakilan kelompok Danang Kusuma yang ingin mempresentasikan apa sih dampak media sosial. Sebelumnya saya ingin memberitahu siapa-siapa saja kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Danang Chandra. Kedua ada Arif Kuntoro. Ketiga ada Puji Lestari. Keempat ada Gazala Arik. Dan yang kelima ada Anissa Agustino. Dampak adalah sebagai benturan antara dua benda yang mempunyai pengaruh sangat kuat, mendatangkan akibat negatif atau positif, sehingga menyebabkan penambahan yang berarti dalam momentum atau fase sistem yang mengalami benturan itu. Nah, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu, sistem komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu susunan atas berbagai bagian-bagian yang terdiri dari 4 hal, yaitu objek-objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan. Sistem komunikasi dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi adalah satu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi yang meliputi berbagai elemen-elemen yang membentuk sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan sebagai satu sistem yang meliput objek, atribut, hubungan internal, serta lingkungan dari sistem komunikasi itu sendiri. Ya, kehadiran media sosial terus berkembang mengikuti seiringnya perkembangan zaman. Dengan demikian, sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang memanfaatkan media sosial tersebut untuk hal yang positif maupun negatif. Nah, ini dia dampak positif media sosial. Pada tahun 2018, lebih dari separuh populasi di bumi menggunakan internet. Pertumbuhan internet yang masif ini berdampak pada literasi informasi masyarakat. Riset terakhir dilakukan oleh Pew Research mengungkapkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa Amerika Serikat sering mendapatkan informasi dari media sosial ketimbang koran cetak. Pada tahun ini, persentase koran cetak sebagai sumber berita menurun 4% di angka 16%, sementara media sosial sebesar 20%. Menggunakan koran cetak sebagai sumber berita yang menurun disebabkan oleh semakin berkurangnya sirkulasi koran cetak dan adanya peningkatan penggunaan media sosial di tahun ini. Lalu, analisis Imawe satuannya itu what? Apa yang dibahas dari kasus tersebut? Jawabannya, media sosial ungguli koran cetak dalam hal berita. Siapa yang melakukan riset terakhir? Jawabannya, Pew Research. Why?
Mengapa sumber berita koran? Mengapa sumber berita koran cetak mengalami penurunan? Jawabannya, karena adanya peningkatan pengguna media sosial. Lalu, kapan kasus atau berita ini terjadi? Jawabannya, pada tahun 2018. Where? Di mana riset dilakukan? Jawabannya, Amerika Serikat. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peristiwa ini terjadi? Jawabannya, karena pengguna sosial media mengalami peningkatan yang membuat sumber Oke. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan media sosial yaitu media sosial jauh lebih unggul dibanding dengan media koran cetak dalam menyampaikan informasi dalam berita yang up to date. Mengapa demikian? Karena menurut kami media sosial lebih cepat dibanding koran cetak, karena dalam prosesnya ini mempunyai tahap-tahap pencarian berita, penulisan, revisi, pencetakan, editing, susunan koran, dan distribusinya itu. Sedangkan sosial media sebagai sumber berita lebih efisien karena tidak menggunakan banyak tahap, sehingga penyampaian berita lebih cepat dan up to date dan di zaman teknologi seperti ini, media sosial itu sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang dalam berbagai hal. Salah satunya mencari berita yang up to date. Nah, dalam kasus ini berkaitannya dengan sistem komunikasi berdasarkan elemen-elemennya, yaitu adanya 1. Objek televisi, situs radio, media sosial, dan koran cetak. 2. Hubungan, yaitu hubungan antara televisi, situs radio, media sosial, dan koran cetak yang merupakan sumber berita yang memiliki persentase kenaikan dan penurunan pengakses dan memiliki beberapa pesan yang hampir sama. Yang ketiga, atribut, ciri-ciri dari objek itu sendiri. Nah, yang keempat, lingkungan, yaitu salah satu dari 5 orang Amerika Serikat sering mendapatkan informasi dari media sosial ketimbang koran cetak. Lalu, dampak negatif media sosial. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu juga bila terlalu mengecek media sosial berjam-jam, melihat Instagram story atau rebahan sambil scrolling Twitter, bisa mempengaruhi kesehatan. Penggunaan sosial media bisa membuat percaya diri hingga membuat kualitas tidur menurun. Dan ada beberapa dampak negatif media sosial, yaitu 1. Percaya diri menjadi rendah. 2. Koneksi antar sesama menurun. 3. Terlalu sibuk menciptakan kenangan indah lewat foto. 4. Kurangnya tidur. 5. Depresi dan timbulnya datang kecemasan. Lalu kita analisis lagi 5W1H-nya. Yang pertama ada what. Apa sih yang dibahas kasus tersebut? Jawabannya 5 dampak negatif media sosial. Lalu ada who.
Siapa saja yang terkena dampak negatif dalam kasus tersebut? Jawabannya pengguna media sosial yang berlebihan. Lalu why? Mengapa dampak negatif penggunaan media sosial dapat terjadi? Jawabannya dikarenakan para pengguna media sosial menggunakan media sosial secara berlebihan. When? Kapan survei dampak negatif penggunaan media sosial ini dilakukan? Jawabannya pada tahun 2018. Where? Di mana peristiwa dampak negatif penggunaan media sosial ini terbukti? Jawabannya, hal ini terbukti dalam studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Epidemiology. How? Bagaimana efek terjadinya penggunaan dampak negatif media sosial ini? Jawabannya, percaya diri rendah, koneksi antar sesama menurun, terlalu sibuk menciptakan kenangan indah foto, kurangnya tidur, depresi, dan timbulnya kecemasan. Dalam kasus negatif di atas, kami simpulkan bahwa media sosial juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari, yaitu seperti berkurangnya berkomunikasi sosial seperti bersama keluarga, lingkungan sekitarnya, mempengaruhi kesehatan, dan banyak membuang waktu. Kasus ini berkaitan dengan sistem komunikasi, yaitu adanya penggunaan sosial media sebagai objek. Ciri-ciri penggunaan media adalah atributnya hubungan antara sesama pengguna media sosial adalah interaksi, dan terlalu sibuk membuat kenangan indah merupakan salah satu sistem komunikasi juga. Ya, sekian presentasinya dari saya, perwakilan dari kelompok Teknik Kusuma. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.